Selamat siang Bu. Mari masuk. Gimana kabarnya? Damang. Alhamdulillah. Oh, gimana? Semua keluarga? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, gimana Bu Is? Ada yang bisa Ibu bantu sampai Bu Is datang sama Ibu bisa curhat bagaimana kondisi yang dialami sekarang Bu Is? Sepertinya kurang semangat, ada masalah yang ditutup-tutupi. Percaya aja Ibu bisa bantu, dan setiap cerita Bu Is akan saya jaga rahasia. Ibu harus sukarela ceritakan semuanya, jadi insya Allah bisa kita mencapai pemecahan masalahnya. Gimana Bu? Iya Bu, ya saya punya masalah Bu. Masalahnya itu apa ya Bu ya? Dari mana ya saya harus bicara? Masalahnya mungkin berat ya Bu ya. Jadi saya bingung harus mengerjakan yang mana dulu Bu. Ketakutan saya tidak bisa sidang di tahun ini karena harus sidang di tahun 2022 dan menyelesaikan S1-nya bareng-bareng dengan teman-teman begitu. Di sisi lain banyak tugas Bu. Itu yang membuat jadi seperti lelah ya wajahnya Bu Is. Sepertinya kurang semangat memikirkan pendidikan untuk kedepannya, masalah kuliah. Jadi kalau Ibu bisa kasih saran masukan, memang perlu perjuangan untuk mencapai yang terbaik. Tapi saya yakin Bu Is bisa melakukannya. Di samping Bu Is kerja kan? Betul Bu, saya kerja dan pekerjaannya pun karena honorer ya Bu, jadi harus banyak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh atasan saya. Oh iya ya. Nah Bu Is, di waktu-waktunya luang Bu Is, coba diusahakan ya. Bu Is boleh bikin alur jadwal sehari-harinya. Gimana Bu Is, pagi terus lalu habis ke sekolah mengajar, tugasnya dikerjakan. Nah, ada selang-selang waktu, coba Bu Is bikin aja komitmen jam sekian sampai jam sekian saya harus kerjain tugas kampus. Nah insya Allah kalau udah Bu Is kerjakan, nah itu bisa ditutupi, maksudnya tugas-tugas kampus itu bisa diselesaikan. Tapi kalau misalnya ada waktunya itu dipakai untuk hal yang lain, contohnya ketemu teman atau melakukan hal-hal yang lain, jadi tugas-tugasnya makin seminggu kemudian makin menumpuk, yang membuat Bu Is merasa bingung apa yang harus dikerjakan. Bagaimana bisa Bu Is membuat alur kegiatan jadwal hariannya? Boleh dibuat itu di rumah, coba. Bisa tergambar nggak sama Bu Is? Belum Bu, gimana contohnya itu? Contoh alurnya, karena setiap harinya itu saya mulai dari bangun tidur, itu dari mulai diurut saya tidur itu jam 9 ya Bu ya, karena udah nggak, kalau terlalu saya paginya suka sakit, jadi saya diusahakan supaya menjaga kesehatan saya tidur jam 9. Terus nih Bu, bangunnya itu jam 3 gitu ya, jam 3 saya harus karena saya muslim ya Bu, jadi ada sholat tahajud dulu sampai jam 4 menjelang subuh nunggu dan subuh, dan beres-beres itu jam 5 harus siap-siap pergi ke sekolah Bu, karena jauh dari sekolah, dari rumah ke sekolah. Jadi saya harus berangkat jam 5 subuh Bu. Sampai sini kan ada apel pagi setengah 7 sudah di standby di sekolah. Lalu setengah 7 ya udah, dengan kesibukan semua pekerjaan di sekolah Bu, jadi enggak ada waktu luang, kayak itu susah. Kalau dari sekolah mengerjakan tugas-tugas kuliahan itu enggak mungkin Bu, soalnya pada sekali di sekolah
sekolah kan saya mengatasi anak-anak yang inklusi itu nggak bisa ditinggal sampai penjemputan orang tua itu di sekitar jam 4 sore. Jadi ibu di sekolah sampai jam 4 Jam sore 4 sampai sore kerja ya? Iya, karena harus serah terima anak inklusi ini kepada orang tua. Satu, ada yang orang tua pesen Grab atau Gojek, lalu saya tunggu sampai harus yakin orang tuanya itu memastikan dia datang ke rumah. Beres-beres jam 5 Bu. Jam 5, nah saya pulang ke rumah nyampe jam 7 dia Bu, jam 6. 2 jam, 1 jam perjalanan ke rumahnya. Perjalanan begitu Bu. Saya juga udah mencoba mau mengerjakan, tapi hanya bisanya itu paling 1 jam sampai jam 8 karena capek ya Bu. Persiapan yang di rumah harus diangkat Iya. di rumah ya. Begitu. Anak, ada suami harus dirawat juga ya. Dirawat. Tapi mungkin nanti yang dari Ibu hasil masukan boleh dicontohkan aja seperti pembagian untuk waktunya dengan komitmennya Bu. Jadi ada ilmu dari Ibu yang saya dapat hari ini dibuat alur dari komitmen. Jadi saya mungkin harus lebih di sela waktu yang istirahat tadi atau sambil menunggu orang tua. Nah di situ saya Iya. Jadi bisa dirinci lagi mungkin karena waktunya Bu Uis padat ya. Pagi sudah langsung berangkat ke sekolah, terus mendampingi siswa-siswa inklusi yang ada di sekolah sampai pulang ke rumah lagi jam 7, lalu pekerjaan rumah lagi. Sepertinya waktu untuk istirahat itu nggak ada. Padahal hari Jumat full kuliah, dia hari Sabtu full kuliah juga ya. Kapan ngerjain tugas waktunya? Hari Minggu perlu juga waktu untuk keluarga. Jadi memang ada kebingungan karena tugas dan pekerjaan yang begitu mepet. Nah, kalau dari saya sendiri sebagai konselor, saya menyarankan kepada Ibu, semuanya itu bisa dilalui. Yang pertama, kita serahkan dulu sama yang di atas, bahwa Ibu Uis itu mampu mengerjakan semua tanggung jawab dan pekerjaannya. Nah, di sela-sela waktu itu mungkin waktu saat Ibu menunggu orang tua kah, atau mungkin nggak terus mendampingi, atau bisa di sela kalau ada murid, orang tua atau wali atau guru wali kelas mendampingi murid, mungkin ada beberapa waktu 1 jam 1 hari aja di jam istirahat boleh dipakai untuk mengerjakan tugas-tugas dengan menulis atau hal-hal yang lain. Demikian mungkin sedikit aja, 1 hari komitmen aja di jam istirahat yang harusnya 1 jam istirahat, Ibu ambil aja setengah jam aja, hanya baca aja terus mencatat sedikit. Mungkin sedikit-sedikit tugas-tugas itu akan lama-lama berkurang, jadi tugas-tugas Ibu juga bisa terselesaikan dengan tepat waktu di kampus. Mungkin seperti itu Bu Uis. Mungkin pengaturan waktu yang lebih rinci yang sedikit-sedikit itu bisa digunakan, dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi Bu Uis nggak pusing, nggak lemas, aduh numpuk nih kalau sudah lihat tugas di sekolah banyak, tugas dari kuliah juga banyak. Kalau ditumpuk-tumpuk atau dibiarkan akan semakin banyak, nggak akan selesai kalau kita nggak coba mencicil sedikit-sedikit. Mungkin seperti itu yang bisa saya bantu Ibu masukannya. Mulai dari sekarang mungkin Bu Uis boleh ditulis aja setiap hari Senin, oh jam istirahatnya ada 1 jam, ya setengah jam aja lah dipakai, setengah jam lagi untuk makan atau istirahat. Mungkin seperti itu Bu Uis. Baik Bu, alhamdulillah perasaan saya udah menjadi agak lega. Saya akan coba, mungkin nanti boleh ketemu lagi Bu di minggu depan. Oh boleh Bu Uis, boleh, dengan senang hati. Semoga Bu Uis bisa menyelesaikan masalahnya, segala masalahnya juga dapat terselesaikan dengan baik, memiliki semangat yang baru, dapat menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu, dan pekerjaan di sekolah juga bisa dikerjakan dengan baik dan maksimal. Ya demikianlah Bu Uis ya, tetap semangat, kiranya lebih semangat lagi pokoknya mengerjakan sesuatunya, bisa mengontrol waktu yang sedikit itu untuk mencapai yang terbaik. Demikian Bu Uis ya. Iya Bu, terima kasih Bu, saya pamit dulu kalau begitu. Ya, Kalau hari pertemuan
bisa telepon atau di WA kalau ada yang mau ditanyakan lagi ya guys ya. Baik Bu, terima kasih atas pertemuan